We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Pak Bambang Murdianto, selamat sore. Seorang adventurer, seorang pencari temuan-temuan serpihan-serpihan Nusantara yang hilang. Tahun 2009, Bapak mulai mengumpulkan cerita-cerita silat dan serat-serat kuno. Apa yang menginspirasi Bapak menyukai tulisan-tulisan tersebut, Pak? Silakan, Pak. Jadi karena kebetulan saya kan kerja di perpus. Terus awalnya saya baca-baca buku, kemudian di sini kan ada juga koleksi-koleksi kuno. Nah, saya menemukan ketika saya membaca serat-serat kuno, itu menemukan kearifan lokal, menemukan kebijaksanaan yang mungkin kalau buku-buku motivasi sekarang jarang. Jadi waktu itu kok bagus sekali cerita-cerita itu. Saya bagaimana ya, kalau saya nulis diary, tulisan saya kan nggak bagus. Coba saya buat blog kecil-kecilan, ya akhirnya seperti itu, Pak. Jadi pengen, kok bagus sekali makna dari cerita itu. Nah, naskah-naskah kuno itu tulisan Hanacaraka atau tulisan udah alfabet? Sudah terjemahan. Sebenarnya sudah terjemahan, kemudian tapi juga mungkin terjemahannya itu terjemahan zaman ejaan yang masih lama. Jadi mungkin saya juga berusaha untuk jadi hanya mengedit sedikit ejaannya, itu aja, Pak. Tapi intinya saya hanya biar itu tidak hilang gitu aja sih. Oh, Anda tulis kembali ya di blog-blog Anda ya, Pak? Oke. Sambil Lalu latihan pengen buat blog, pengen buat diary itu, pengen buat. Dulu sebelum kepikiran, saya belum masuk ke situs ini ya. Jadi saya belum mengenal lebih. Jadi kalau istilah saya belum gila akan batuan ini. Jadi waktu itu hanya sekedar bagus ini, cerita ini saya coba amankan. Jadi istilahnya titip penyimpanan ke digital itu kan lebih lama gitu. Maksudnya gitu, Pak. Naskah-naskah yang paling favorit apa, Pak, untuk Pak Bambang sendiri? Kalau naskah favorit sebenarnya apa ya? Kalau saya sih itu waktu Bima ketika masuk ke dalam air, kemudian Dewa Ruci itu. Jadi itu naskah apa ya? Sebenarnya maknanya lebih dari itu gitu. Itu kan kalau gali lebih dalam, berarti itu kan pertempuran antara kita sendiri, hawa nafsu dan sebagainya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Bambang. Anda mengatakan bahwa naskah-naskah itu berhubungan dengan batu. Kalau naskah kuno itu belum. Jadi saya belum mengenal secara seperti seperti sekarang. Jadi naskah itu ketika saya di perpus kan juga mengolah buku-buku kuno, manuskrip kuno dan sebagainya. Ya, saya menemukan beberapa yang ketika saya baca kok bagus maknanya. Kemudian untuk saya pribadi bagus. Kemudian saya itu saja motivasi. Jadi melihat tinggalan yang eman-eman kalau buku itu nanti sampai hilang, kemudian tidak ada dokumentasi, pikir saya seperti itu. Oke. Simpel aja waktu itu, jadi nggak berpikiran
berpikiran mau dijadikan lagi karena kan itu ada pengarang aslinya gitu, istilahnya ada penulis aslinya. Pak Bambang, pengunjung untuk perpustakaan itu banyak nggak, Pak? Kalau di sini kebetulan kan koleksi langka itu tidak dilayangkan secara luas, jadi itu berbeda. Kalau pengunjung di sini belum cukup banyak. Kalau sehari itu, kalau dulu sebelum pandemi mungkin kurang lebih 300-an. Dan siapa yang mengunjungi perpustakaan itu biasanya? Soalnya Masyarakat umum. Ungaran gitu kan, Ya, jauh Ungaran. dari kota gitu. Masyarakat umum. Ya, anak-anak sekolah, kemudian di sini kan banyak selain sekolah juga pabrik. Kadang aktivitasnya ya paling setelah pabrik, di sini kan buka sampai jam 8 malam. Jadi mungkin sehabis mereka pulang, biasanya kadang mampir sebentar untuk pinjam buku dan sebagainya. Wow. Gitu. Bapak punya moto, ora blusukan, ora seru. Apa yang ingin Bapak kumpulkan dan dari dokumen-dokumen sejarah Nusantara yang tercecer ini, Pak? Bukti. Intinya bukti bahwa dulu di sekitar kita, kalau di saya kan di sekitar saya ini ternyata banyak. Bahkan ternyata di sebelah rumah saya dulu ada candinya. Sayangnya sekarang sudah hilang. Nah, agar saya mungkin istilahnya generasi yang sekarang itu banyak ketika saya belusuan ke satu tempat itu nggak tahu bahwa itu batuan dulu orang buat itu pakai caranya, pakai waktu yang lama, kemudian pakai filosofi dan sebagainya, pakai aturan yang rumit. Tidak tahu sampai sedetail itu. Taunya bahwa itu batuan itu untuk masang nomor seperti itu, buat mistis, buat nomor toto gelap itu dan sebagainya. Jadi taunya malah yang dikeramatkan itu bukan dulunya itu berfungsi untuk ritual keagamaan, dulu berfungsi untuk orang kalau ke situ harus menghormati ada filosofinya. Kalau misalnya lumpang sekedar lumpang, kalau sekarang kan banyak yang ditaruh sembarangan di kandang ayam dan sebagainya. Kalau dulu kan ada filosofinya, kenapa ada lumpang di setiap tanah yang subur dan sebagainya. Orang harus intinya bukan mistisnya kalau saya pribadi, tapi kalau arsiteknya, filosofinya, nilai yang kandung dalam budaya Jawa itu akhirnya meresap banget ya sampai saat ini pengen mengumpulkan, pengen biar apa yang mencoba saya bagikan itu tidak hilang. Tapi memang apalah kekuatan saya karena dari hampir 600-an situs di Kabupaten Semarang sendiri itu yang saya coba telusuri, ketika saya kembali lagi, mungkin ada beberapa yang sudah hilang ya rasa kecewa itu ketika waktu itu ke sana sudah mencoba edukasi warga sekitar, ternyata juga kurang berhasil gitu. Ya memang ini diperlukan usaha yang cukup besar karena situs itu atau watu itu kan sekarang sudah apa yang selain mungkin itu tinggalan umat beragama lain atau beragama dulu, kemudian yang sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya deh. Saya juga ada beberapa teman yang dari agama Hindu dan Buddha itu ini sekaligus sedikit apa ya? Saya berulang kali kadang ini ada tinggalan ini, gimana caranya? Maksudnya kalau bahasa saya merawat atau menguri atau bahkan memuliakan barang tinggalan itu. Ternyata teman saya itu pun wah itu susah. Jawabannya juga nggak terlalu pikir saya kan kalau misalnya ada yang nguri-nguri dari umat atau dari istilahnya pengguna langsung untuk memakai untuk beribadah tentu akan berbeda. Tapi saya kalau ini mungkin nanti malah curhat nih Pak. Jadi mungkin sekali lagi kembali ke tujuan yang tadi, ya ingin mengumpulkan aja biar ada jejaknya gitu aja lah. Oke. Karena kalau di sini melihat tinggalan yang berceceran, kemudian masyarakat akhirnya kekurangan batu dijadikan talut, kekurangan batu dibuat macam-macam pondasi, itu akhirnya mau marah tapi nggak bisa gitu kan. Jadi malah
Gitu aja Pak. Jadi pengen mendokumentasikan biar ada jejaknya di daerah itu dulu ada macam-macam, ada sejarahnya seperti itu. Pak, lumpang diletakkan di satu daerah untuk apa, Pak? Jadi lumpang itu sebenarnya kalau dulu sangat vital. Jadi sangat gini. Dulu kan agraris ya. Yoni kan ya, Yoni kan ya. Oh ini Yoni. Oh Kalau enggak, Yoni, yang lumpang itu kalau bukan Yoni. lumpang bukan. Oke. Kalau lumpang itu kan media untuk ritual, misal masa tanam atau kemudian ada ritual tertentu, misalnya penetapan tanah perdikan atau resima. Nah itu lumpang itu untuk menumbuk sesajen. Kalau lumpang yang sederhana misalnya untuk masa tanam padi itu hanya lumpang berbentuk bulat. Kalau yang saat ini kan lumpangnya berbentuk persegi, agak persegi prisma itu. Kalau yang zaman kuno kan berbulat. Kalau yang lebih spesial ada inskripsi tahun misalnya, atau ada tulisan di prasasti gitu. Kalau yang tulisan prasasti atau inskripsi biasanya itu spesial karena itu digunakan untuk penetapan tanah perdikan. Nah, itu ritualnya tertentu. Kalau yang lumpang bundar saja bulat, kemudian lubang itu hanya untuk misalnya ritual masa panen atau masa tanam dan sebagainya, itu untuk Dewi Sri atau Dewi Padi. Kalau Yoni kan beda sendiri. Yoni bentuknya biasanya kalau di Indonesia itu jarang, kalau di Bali, di India itu kan bentuknya oval gitu. Banyak yang oval, kemudian lingganya itu jadi satu. Kalau di kita di Nusantara ini khususnya, walaupun saya juga menemukan satu bentuk Yoni oval itu di daerah Magelang, kalau nggak salah Bandongan, itu umumnya kalau di Indonesia bentuknya kotak, kemudian Yoninya kotak, berbagai hiasan entah sederhana atau dengan cerat, ada relief naga, kura-kura dan sebagainya. Kalau fungsi itu Yoni itu manifestasi dari Dewa Siwa. Jadi Yoni sendiri itu adalah saktinya atau istrinya, kemudian lingganya itu Dewa Siwanya. Jadi istilahnya mungkin menghindari vulgar nih, maksudnya itu hanya ketika manifestasi bertemunya Dewa Siwa dan istrinya itu perlambang kesuburan. Jadi sebenarnya lebih dalam lagi maknanya bahwa masyarakat zaman dulu itu ketika mereka istilahnya menyembah sesuatu, mereka ingin bersinergi dengan alam, intinya ketika agraris kan apa yang mereka tanam pengennya menghasilkan dan sebagainya. Jadi hubungannya dengan itu. Jadi keseimbangan alam macam-macam. Jadi saya mencoba memaknai itu. Jadi ketika Yoni dan Lingga bergabung itu jadi apa dan sebagainya. Karena saya juga bukan arkeolog, bukan macam-macam, bukan pembaca prasasti. Saya hanya pecinta batuan kuno gitu. Wow. Banyak batu candi ditemukan di pemakaman umum, Pak. Ya. Menurut Anda, apakah sengaja diletakkan di pemakaman umum atau ada alasan lain, Pak? Silakan. Yang pasti situs atau batuan candi itu lebih dulu ada dari makam itu, pasti itu. Oke. Ada salah satu saya contohkan di sekitar sini dulu, gitu. Maksudnya yang saya kebetulan ada di salah satu daerah Banyu Biru yang dekat Rawapening itu, Bapak. Itu ada sebuah candi yang saat ini berubah jadi makam. Padahal enggak tahu di dalam makam itu ada jenazahnya, enggak ada yang tahu. Tapi masyarakat itu mempercayai bahwa itu makam. Padahal itu benar-benar candi karena batuannya banyak sekali. Itu salah satunya. Kemudian dan pasti kalau saya bisa pastikan bahwa makam itu hadir setelah itu, atau orang zaman dulu itu bingung mencari tempat makam, akhirnya nyari makam yang ada batuan itu karena energinya. Kalau saat ini kan orang menganggap itu keramat gitu. Tapi kalau saya menganggap bahwa energi batuan itu karena dulu tempat ibadah yang suci, berarti energinya positif sangat besar. Jadi kalau kemudian berlalunya waktu jadi keramat. Nah, karena keramat banyak energi yang datang, akhirnya orang memilih, wah makam di atas saja. Biasanya kan situs itu ada di gumuk atau bukit gitu. Bukit kecil lah itu.
Dan kadang orang Jawa itu kan meyakini ketika makam itu di tempat tinggi mencapai surganya cepat, misalnya seperti itu kan. Saya juga kadang cerita-cerita sama penduduk lokal, kenapa makam kok di tempat tinggi? Oh, itu ada seperti ini biar ketemu yang maha kuasa lebih cepat, misalnya seperti itu. Jadi itu lebih duluan ada makam itu mendekati aja karena dianggap keramat dan sebagainya. Oke. Nah, yang di sebelah rumah Bapak tinggal di mana? Kok ada candinya? Tragis bagi saya karena saya kan mulai seneng watu ini sekitar tahun 2011 nih, 2010-2011. Kemarin mungkin beberapa bulan ini saya ketemu tetangga waktu jagungan orang meninggal gitu, dia cerita sama orang, saya duduk di belakangnya. Ini semacam saya juga kaget, shock berat karena ternyata ada bukti lain yang masih ada sampai sekarang. Jadi candi itu sudah dihancurkan oleh orang karena ada istilah aneksasi ya. Waktu itu aneksasi itu berarti peradaban lama itu sudah ditinggalkan, datang peradaban baru. Nah, ketika proses itu sekitar tahun 90-an itu banyak ada beberapa pendatang yang mendirikan, saya mungkin enggak enak menyebutnya. Jadi mendirikan ada semacam satu area, kemudian melihat candi itu, akhirnya candi itu dihancurkan. Tapi itu sekitar tahun 90-an. Itu jarak dari rumah saya sekarang kurang dari 100 meter. Saya dapat cerita itu, kemudian saya menghubungkan jejak yang lain. Ternyata ada 4 watu lumpang di sekitar saya. Jadi 3 sudah rusak, kemudian 1 masih ada. Kemudian ada lagi jejak yang lain itu makam petapa Hindu kuno. Dan itu saya mencoba untuk menghubung-hubungkan karena di tempat saya itu ada sejarah dari Pragulopati. Ya, Pragulopati itu adipati-pati pertama yang dulu sempat mau perang melawan Sultan Agung. Jadi mereka Pragulopati memilih Gunung Pati, kemudian karena memang ada komunitas. Ya, itu sejarahnya sangat, maksudnya sungguh menarik kalau maksudnya dikupas gitu. Jadi karena jejak seperti itu menambah motivasi saya untuk semakin sering belusukan, kemudian mendokumentasikan, kemudian kalau bisa itu saya menghubungi warga sekitar, kemudian misalnya perangkat, kenalan sama perangkat dan sebagainya. Kalau kabupaten kan saya mungkin lewat perpustakaan saya bisa mendekati desa, kantor desa untuk mencoba desa itu muri-muri. Tapi ada beberapa yang sudah berhasil, ada beberapa yang masih proses. Nah, dan itu Anda bekerja sendiri, Pak? Kebetulan di sini ada beberapa teman yang satu passion, senang sadar budaya, senang itu selain lewat tangan istilahnya saya memanfaatkan sambil mencuri sekali dayuh 3 pulau seperti itu telah terpenuhi itu. Saya di sini juga tergabung komunitas, namanya komunitas Dewa Siwa. Jadi komunitas Dewa Siwa itu selain dewanya sendiri, kemudian Siwa itu adalah situs dan watu candi, sebenarnya ada kepanjangannya. Jadi tidak bergerak sendiri. Oke. Menurut Anda yang berkecimpung dalam belusukan watu candi, apa gambaran imajinasi Anda untuk Jawa atau Jawa Tengah lah, paling tidak 1000 tahun yang lalu, Pak? Pernah Anda petakan situs-situs tersebut, Pak? Kalau petakan mungkin saya itu ya, dulu sebenarnya sempat kepikiran untuk pakai aplikasi koordinat itu toh, maksudnya nyari beli. Tapi kemudian di perjalanan ini ternyata di aplikasi itu malah dimanfaatkan oleh sebagian yang nakal untuk mencari batuan kemudian diperjualbelikan. Ini kenyataan loh. Jadi akhirnya ya saya punya koordinatnya, maksudnya saya punya koordinatnya lokasi mana, tapi mungkin secara detail saya nggak membuat petanya. Tapi kalau di tempat mana saja, akhirnya kan ketika sudah di sekeliling, contohnya di Ungaran itu
akhirnya ketemu kenapa Gedong Songo itu bisa di atas gunung, kemudian kenapa di sekitarnya banyak sekali di sekelilingnya. Jadi di sekeliling Ungaran itu memutari, itu banyak candi kecil-kecil, banyak situs banyak sekali. Kemudian kalau dulu kan sempat heboh, maksudnya kontroversi antara bahwa di Dieng itu sempat migrasi ibu kota Mataram kuno itu ke daerah Ungaran. Itu kan sempat jadi bahan perdebatan di Ungaran itu berarti di daerah mana. Nah, itu kan banyak di sekitar itu bisa menjadi kajian. Jadi di bawah Gedong Songo itu kan di lerengnya ada namanya Bergas, ada namanya Merak Mati. Nah, dari nama-nama sekarang itu kan dulu ada ibu kota Mataram kuno namanya Mamrati. Nah, itu ada orang yang wah itu pasti dulu Mamrati, kemudian sekarang jadi Merak Mati. Kemudian Bergas, Candi Ngempon sendiri itu sekitarnya macam-macam. Lah, area antara Merak Mati dan Candi Ngempon kan dekat. Jadi ketika ada satu pusatnya, kalau dulu kan Dieng itu juga Candi Arjuna itu dikelilingi banyak sekali di sekitarnya. Kemudian akhirnya di Ungaran juga dikelilingi situs banyak. Nah itu akhirnya imajinasi saya berarti dulu di Jawa Tengah itu menjadi pusatnya karena di tengah-tengah walaupun di sekelilingnya mungkin di Sunda, kemudian di Sunda kan juga ada kerajaan yang lama Salaka-Negara itu yang di ujung Banten dan sebagainya itu. Di Jawa Tengah itu karena ada Gunung Merapi, di sini lokasinya subur kan gitu. Jadi itu karena dulu negara Nusantara itu agraris, jadi saya membayangkannya begitu banyak peninggalan berarti tanah di sini subur. Walaupun di masa-masa perpindahan itu kan, tapi kalau saya cenderung bukan bencana alam saja, faktor perpindahan Jawa Tengah ke Jawa Timur, tapi karena dulu dari bacaan saya itu ada Mataram kuno diserang oleh Raja Haji Murawuri itu, yang kebetulan sampai saat ini saya baru merencanakan ke sana itu belum jadi-jadi. Kerajaannya itu ada di daerah Blora yang dekat Bandara Baru Ngelorang itu. Jadi itu kan faktor utama kalau menurut saya malah faktor utama selain bencana alam itu. Karena bencana alam kan akhirnya kayak Dewa Siwa, ketika filosofi Dewa Siwa kan dia menganjurkan untuk menciptakan tatanan baru. Jadi menciptakan istilahnya tatanan baru, menghancurkan untuk menumbuhkan kehidupan baru. Jadi malah saya lebih percaya ada serangan dari kerajaan lain itu yang cukup menghancurkan, karena raja dulu itu dia tidak akan membangun atau tidak akan bertahta di kerajaan istana yang dulu diserang. Itu sudah diserang. Oke. Jadi kalau imajinasi Anda itu seluruh Jawa Tengah itu candi, Mas? Bukan candi, maksudnya banyak. Banyak. Karena Kabupaten Semarang sendiri 600 kan? Kalau candinya nggak sampai seperti itu, tapi nggak sampai sejumlah itu. Tapi tinggalan-tinggalan dalam bentuk, misalnya lumpang itu, kemudian ada pipisan itu berarti alat untuk dapur yang untuk, kemudian macam-macam. Ada umpak berarti untuk pemukiman, pertirtaan, macam-macam itu. Salah satu istilahnya kalau saat ini kan banyak sendang, banyak misalnya kolam-kolam wisata, misalnya banyak tempat ibadah lah, itu dulu banyak tersebar di area ini. Itu jadi saya percaya bahwa dulu kenapa kok banyak, ya karena subur. Jawa Tengah itu dulu subur, karena di tengah-tengah juga akhirnya itu jadi karena jejak banyak sebaran situs itu di Kabupaten Semarang aja 600, itu aja yang masih bisa saya telusuri, belum hilang, rusak, dibawa ke Belanda, itu banyak banget. Belum sampai Dieng ini kita bicaranya ya. Wah ya, itu
Kemarin saya ngewes itu yang terakhir di blog saya itu juga ketika saya bersepeda itu di jalur saya banyak nama tipologi desa itu banyak yang ada kelenteng, ada candi, ada macam-macam itu. Itu kemudian saya minta satu teman gowes itu mampir ke situ, ada enggak? Ternyata ada. Dan itu di sepanjang jalur saya, misalnya Kenteng itu identik dengan Yoni, karena orang menyebut dulu Yoni itu Kenteng. Kemudian Candi Rejo, ada macam-macam nama-nama tipologi yang ada tinggalannya itu banyak banget. Wow, wow. Memang mungkin orang Nusantara suka spiritual, Pak. Iya, iya. Masalahnya saat ini spiritual Jawa itu, Nusantara itu sedikit-sedikit sudah divonis berbeda, sudah divonis musik, sudah divonis bahasa-bahasa seperti itu. Padahal itu budaya, itu orang secara spiritual itu bagaimana orang itu berbuat baik. Jawa sebenarnya sudah ada bagaimana kita bertingkah laku, ada. Sayangnya sekarang sudah sedikit-sedikit sudah dicap gitu. Ya mulai dari Pak Bambang ini membalikkan fakta. Bukan siapa-siapa Pak, susah. Karena saya kalau belusuan gitu pasti menemukan kalau enggak kalau dalam bahasa Jawa itu apa edan Pak Watu kok difoto gitu, apa ora pokoknya wong edan saiki ora usum togel. Maksudnya dianggap saya mistis, dianggap saya wah, gitu. Capnya jelek, padahal batu itu enggak salah apa-apa. Bahkan batu itu buatnya itu proses yang panjang kan gitu. Dan itu nenek moyang mereka, Pak. Iya. Ya, ya. Walaupun berbeda keyakinan, tapi itu hasil jeripayah, hasil karya karena itu tangan langsung. Kalau sekarang kan mesin cetak, mesin grindo, mesin halus. Kalau dulu kan langsung tangan satu persatu detail. Masih berapa banyak situs yang Anda belum kunjungi di Jawa Tengah, Pak? Atau apakah Anda memilih situs yang Anda ingin kunjungi sesuai misi Anda? Yang pertama, prioritas pertama itu tentu situs Ngloram. Ngloram itu di daerah Blora. Situs itu juga menjadi pemicu perpindahan Pusindo itu, yang akhirnya pindah ke Airlangga pindah ke Jawa Timur. Itu plus kebetulan ini kan kemarin sebenarnya sudah merencanakan pengen main ke Kediri, pengen main ke Sidoarjo, tapi karena pandemi ini akhirnya batal. Padahal sudah pengen ke Candi Penataran, pengen ke Candi Jabung, wah macam-macam. Tapi bagaimanapun ya tetap takut ketika harus tes dan sebagainya. Akhirnya yang deket-deket aja. Oke. Nah, di balik semua ini, di balik gowes dan di balik belusukan dan sebagainya, ada misi apa, Pak? Selain mendokumentasikan batu-batu itu atau bukti-bukti itu, Pak? Kalau saat ini, kalau dulu kan saya hanya pengen aja latihan nulis dan sebagainya, hobi yang murah dan sebagainya. Kalau sekarang lebih ke bagaimana caranya mengedukasi orang. Kayak kemarin waktu saya di daerah Kendal itu ada Yoni di belakang sekolah. Tapi sekolahan itu nggak tahu bahwa Yoni itu bisa jadi istilahnya orang belajar atau siswa itu belajar langsung, nggak harus ke Borobudur atau Prambanan yang jauh. Kendal itu di belakang sekolahnya ada Yoninya yang bisa itu guru sejarahnya bawa anak-anaknya belajar langsung. Nah, itu kemarin mencoba lewat kami ada teman dari sana mencoba menghubungi kepala sekolahnya, mencoba audiensi dan ini tapi kendalanya memang kendala pandemi ini. Jadi misinya sekarang pengen ngedukasi kecil-kecilan bahwa bisa kok itu buat edukasi untuk sekolah, bisa kok untuk misalnya untuk wisata religi. Kalau saat ini untuk benar-benar religi kan susah karena di Indonesia terpusat di Bali nggih. Lah wisata religi maksudnya wisata kan kadang kemarin saya dihubungi teman dari wihara sekitar sini bahwa minta diantar ke sana karena saya yang kebetulan tahu rutenya. Nah, hal-hal seperti itu bisa untuk kita
menunjukkan toleransi kita bahwa macam-macam pengen tetapi terutama edukasi kecil-kecilan Bapak. Karena kapasitas saya kan hanya apa ya? Partikelir, maksudnya independen dan sebagainya, itu tidak tergabung di BCB atau lembaga terkait. Pak Bambang pernah dengar Bukit Kasab, Pak? Pernah, tapi tidak terlalu ya. Pernah. Belum pernah ke sana. Tapi belum pernah. Oke. Wow. Terima kasih Pak Bambang atas pengetahuannya, atas pengalamannya sangat luar biasa ini. Wow, saya sangat apresiasi. Terima kasih. Kebetulan juga daerah Jawa Timur juga pengen saya ke sana, gitu kan, yang termasuk yang memulai saya senang cinta Watu itu kan Mojokerto, Trowulan. Hanya gara-gara saya baca buku novel sejarah epos kalangan Gajah Mada karangan Lani Trisna, saya jadi imajinasi, setting lokasi, saya coba pengen ke sana. Ya, itu salah satu yang memantik saya jadi pecinta situs. Jadi kebetulan kalau melihat di Google kan yang Singosari belum banyak, kemudian Kediri, apalagi banyak sekali pengen ke sana. Jadi banyak sekali keinginan pengen belajar sama teman-teman dari Kediri, Singosari, termasuk Surabaya sekitarnya itu, Sidoarjo, banyak banget pengen belajar ke sana. Nanti saya kenalkan Pak, beberapa dari kita juga aktivis sama praktisi Buddha Jawi Wisnu. Iya, sama praktisi Kejawen. Iya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Wah, semoga kita ketemu di Semarang nih. Siap nganter ke situs yang menarik Bapak. Tantangan ke situs. Terima kasih. Ye, atau kelon, Ye.